A. Pengertian modal kerja. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar, konkret aset. Menurut Jumingan, modal kerja yaitu jumlah dari aktivitas lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto, gross working capital. Definisi ini bersifat kuantitatif karena menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk maksud-maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktivitas lancar, misalnya kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Menurut Kasmir, pengertian modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak menjamin tingkat diterima acceptable likuiditas perusahaan. B. Konsep modal kerja. Yang pertama, dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik. Yang kedua, dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil berjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Yang keempat, dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja, working capital. C. Macam-macam konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif, yaitu modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktivitas lancar, gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antar aktivitas lancar atas hutang lancar, net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada bagian aktivitas dimaksud untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan masa yang akan datang. D. Jenis modal kerja. A. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap beroperasi. 2. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. B. Modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang sejumlahnya berubah-ubah untuk sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari satu, modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan, misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. 2. Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjuktur. 3. Modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Kebijakan modal kerja.
Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberaniannya mengambil risiko bisnis. Kesalahan dalam mengelola model kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis khususnya kreditur yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, maka dipastikan akan bangkrut. Macam-macam kebijakan modal kerja. 1. Kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. 2. Kebijakan moderat. Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya, aktiva yang bersifat permanen yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. 3. Kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung resiko yang cukup besar. Pentingnya modal kerja. Ada beberapa hal yang membuat pentingnya modal kerja, yaitu yang pertama, sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Yang kedua, harta lancar suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang serius. Yang ketiga, khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Yang keempat, perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang nampak dalam laporan perusahaan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek, yang artinya salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap, yaitu proses menjual aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan atau individu dan telah digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Aktiva tetap biasanya berupa aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun seperti bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, atau tanah. Yang keempat, penjualan saham atau obligasi, yaitu perusahaan dapat mengeluarkan emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya. Juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Yang kelima, ada sumber lainnya yaitu 1. Pinjaman dari kredit bank, yang kedua pinjaman jangka pendek lainnya, yang ketiga utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi manajemen modal kerja. Ada dua fungsi manajemen modal kerja. Yang pertama, menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Yang kedua, membantu memaksimumkan nilai perusahaan. Dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil, makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Selanjutnya, penentu besarnya modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja yaitu: pertama, skala usaha perusahaan. Kedua, aktivitas perusahaan. Ketiga, volume penjualan. Keempat, perkembangan teknologi.
Kelima, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Keenam, pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Yang selanjutnya ada metode penentuan kebutuhan modal kerja. Yang A, metode keterkaitan modal kerja. Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini, ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Periode terkaitnya modal kerja. 2. Proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terkaitnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Dan B. Metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Kesimpulan, manajemen modal kerja membahas administrasi terhadap aktiva lancar perusahaan dan pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Manajemen modal kerja sangat penting karena merupakan dasar pengambilan keputusan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat optimal pada aktiva lancar. Perusahaan berupaya mengurangi tingkat investasi pada aktiva lancar, namun masih mampu mendukung penjualan. Hal ini meningkatkan pengembalian perusahaan pada total aktiva. Yang dua, memutuskan perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung investasi pada aktiva lancar. Yang ketiga, modal kerja optimal. Ada 3 hal yang mempengaruhi penentuan modal kerja optimal, yaitu pertimbangan likuiditas, profitabilitas, dan tingkat resiko.